di pagi hari yang indah ini ada seorang sister yang sangat spesial gitu karena selama ini uh, aku kenal JJ dari Lifehouse gitu ya. JJ udah berapa lama kerja di Lifehouse? Dari 2015, berarti 9 tahun. Wow, Ya, saya aja belum ada tuh. Belum mengenal J-Hope, belum mengenal Women Stop jauh gitu ya. Tapi JJ udah dari sana dan bersyukur banget gimana Tuhan pertemukan dan kita bercerita dan aku merasa wow ada sesuatu yang spesial dalam hidupnya JJ yang memang kita butuhkan hari ini gitu ya. Itu mungkin ya perkenalan biar nggak usah panjang-panjang gitu mungkin ya. Tapi dia boleh cerita-cerita sedikit nggak gitu kayak sekarang JJ kegiatannya apa dan gimana sampai nyampe di sini gitu, sampai di Lifehouse. Sampai di Lifehouse sebelumnya, maksudnya Uh, sebelum aku kerja di Lifehouse. iya. Jadi halo semuanya, selamat pagi. Sebelumnya aku itu, jadi aku lulus SMA Kak, aku langsung kerja. Tapi memang sebelum pas lulus SMA, 1 tahun aku kerja dulu sama Om, sama keluarga. Kemudian akhirnya aku cari kerja lagi, dapatlah di Lifehouse di 2015. Wow, sampai Gitu. sekarang. Sampai sekarang. Luar biasa. Memang kalau Tuhan yang ngatur, bisa duduk di sini tuh kita bisa lihat nih banyak mujizat yang terjadi ya. Betul. Betul. Nah, kita mau ngelihat cerita JJ, tarik lebih jauh lagi gitu. Boleh nggak JJ cerita gimana masa kecil dan mungkin gimana waktu dibesarkan di rumah? Jadi aku lahir memang bukan dari keluarga yang sempurna ya. Jadi aku lahir, aku 3 bersaudara, kebetulan aku anak pertama. Adik kedua aku cowok, namanya Jonathan, yang ketiga namanya Jemima. Terus semua pakai J ya? Iya betul. Mama papaku juga J kebetulan. Dan kemudian apa namanya, pada saat adikku lahir yang nomor 3, si Bontot lahir, mamaku meninggal gitu karena sakit. Jadi masih muda juga, mungkin di usia 31 tuh 32 tahun sangat gitu muda ya. ya. Muda. Kemudian jadi kami dibesarkan sama oma dari ibunya mamaku gitu. Dia membesarkan kami lah. Nah, kemudian karena aku besarnya sama oma, adik-adikku tinggal, kami jadi tinggal sama oma. Papaku juga tinggal di rumah omaku gitu saat itu. Nah, singkat ceritanya adalah di tahun 7 tahun setelah mamaku meninggal, mungkin ya ini perhitungan aku takutnya juga salah, papaku tuh pergi meninggalkan aku sama adik-adikku gitu. Jadi dia pergi bersama dengan orang lain lah. Oke. Jadi aku hidup sama adik-adikku ya sama oma. Di Jawa itu tuh umur berapa ya? Waktu pas papaku pergi, aku SD kelas 5 atau 6. Wow. Jadi masih SD. Jadi yang Jojo yang kecil beda 2 tahun, yang Jemima yang paling kecil ini, adikku yang Bontot ini dia masih baru masuk TK kalau nggak salah. Wah, masih kecil banget ya? Masih kecil. Oke. Begitu. Terus kemudian jadi kami besar sama oma di rumah gitu. Jadi memang nggak ada orang tua. Jadi besar sama oma dan ada juga tante dan omku. Tante omku ini adalah adik-adik mamaku lah yang memperhatikan kami lah di rumah gitu. Yang membiayai, yang menghidupi kami gitu selama ini gitu. Oke. Jadi dia dibesarkannya sama oma, betul. Oma. Dan tante-tante. Oke. Terus kemarin kan sempat ngobrol-ngobrol gitu. Ada nggak sih kejadian-kejadian, maksudnya ditinggalkan oleh mama dan papa aja itu sebuah apa ya? Nggak mudah gitu ya. Sebuah apa sih kejadian yang tidak mudah untuk anak-anak yang apalagi yang sangat butuh orang tua gitu. Ada nggak sih Jay, boleh diceritain nggak kalau ada kejadian atau apa gitu yang menimbulkan luka hati atau trauma waktu JJ? Banyak sih, kebetulan banyak. Tapi memang aku cerita yang memang paling berkesan ya lukanya. Maksudnya ternyata yang terbawa sampai aku besar gitu. Jadi dari kecil itu memang aku di rumah gitu ya, di keluarga aku juga aku tuh memang paling beda. Maksudnya rambutnya keriting gitu ya. Adik-adikku tuh rambutnya keriting, tapi maksudnya keriting yang tipe bagus. Jadi ada tipe-tipe ada. keriting ya? Jadi memang aku keritingnya paling beda gitu. Jadi memang adik-adikku tuh rambutnya bagus-bagus, yang maksudnya memang berbeda dan memang kulitku lebih gelap daripada adik-adikku kebetulan. Jadi memang aku kulitnya gampang gelap. Jadi dari kecil gitu memang aku berbeda di antara dari teman-temanku yang lain. Jadi memang ada perbedaan lah, dan aku merasa waktu pada saat kami kecil, kami kan nggak ngerti situasinya, nggak ngerti keadaannya. Jadi memang pasti aku yang paling berbeda, dan itu yang selalu adanya perbedaan. Jadi maksudnya teman-teman tuh karena berbeda, mereka misalnya kulitnya lebih putih, rambutnya lurus gitu ya.
Jadi memang sepertinya aku nggak diterima di lingkungan aku, di teman-teman dari kecil gitu. Jadi dari TK penuh dengan drama karena kebanyakan teman-teman aku tuh putih-putih gitu ya. Mereka nggak suka, mungkin mereka melihat kulitku kotor mungkin ya. Ini aku berpikir gitu. Kalian tuh lihat kulitku tuh kotor kali ya, karena aku tuh mandi gitu. Dan aku tuh masih memang kulitnya lebih gelap aja gitu. Tapi aku bersih gitu. Aku merasa aku bersih. Nah, cuma memang saat waktu kecil juga ya kita ada di situasi yang teman-teman juga mungkin di keluarganya nggak ada yang seperti aku, mereka nggak ngelihat, jadi ya pasti sudah pasti aku apa namanya dikatain yang apa enggak lah maksudnya, jadi dibully gitu dibully ya? Betul, jadi maksudnya entah kulitku lah, rambutku gitu ya. Sampai waktu itu aku pernah ingat kayak waktu kecil ya, waktu sekolah gitu, karena aku nggak punya ibu, jadi aku tuh dibilang sama teman-temanku anak piatu gitu ya, kasihan lu nggak punya ibu gitu. Jadi ternyata itu maksudnya membuat aku menjadi orang yang keras, maksudnya keras dalam arti gini, sebelum orang ngatain aku, jadi aku akan membuat perlindungan. Perlindungan ialah aku akan menyakiti orang lain dulu. Oh, sebelum disakiti. Betul. Aku mau menyakiti. Betul. Karena aku nggak mau ada luka lagi. Iya, mengerti. Dan ternyata itu sampai besar, maksudnya aku sekolah nggak ada habis-habisnya, orang tuh nggak puas sama keadaan aku gitu. Nah sampai akhirnya aku memutuskan untuk smoothing karena aku ingin dibilang cantik mungkin ya, maksudnya ingin diterima gitu di smoothing rambut. Betul, gitu ya? Dilurusin rambutnya. Setelah dilurusin yang terjadi nggak diterima juga, nggak diterima juga gitu ya. Malah maksudnya tetap kurang gitu ya, malah dihina, maksudnya dikatain mirip siapa disama-samain gitu. Sampai akhirnya aku merasa oh ya udah, kayaknya aku udah nggak bisa nih, ada di titik aku dibully, aku harus ngebully orang gitu. Jadi karena aku terluka, aku merasa aku tuh nggak mau dilukai lagi, aku akan melukai orang gitu. Itu yang memang aku mengambil sebuah yang aku baru sadari juga sekarang ini, karena sekarang udah dipulihkan kebetulan. Jadi maksudnya pas udah ingat kejadian itu, oh ternyata karena aku terluka ya. Dan maksudnya aku ngerasa orang tuh nggak pernah puas sama aku gitu, entah badanku lah gitu. Kebetulan lagi gitu yang Tuhan kasih adalah dari kecil memang badanku udah montok gitu ya, konsisten sampai hari ini. Konsisten ya. Jadi memang belum ada perubahan gitu ya. Ya perubahannya mungkin dikit, nggak banyak gitu. Jadi orang nggak terima juga gitu, maksudnya aku tetap kurang dan jadinya selalu serba salah gitu di depan banyak orang gitu. Sampai suatu ketika aku tuh ada masa ya di mana aku merasa mungkin aku jadi orang nggak akan mungkin dijahatin aneh-aneh kali gitu sama orang. Aku pernah berpikir seperti itu. Ternyata pada saat aku SMA, aku mengalami suatu pengalaman yang ini aku bilang luar biasa ya, karena aku nggak menyangka bahwa aku bisa digituin gitu. Jadi aku mengalami pelecehan seksual cukup parah kejadiannya gitu. Jadi waktu kejadian dan setelah kejadian Jaja sempat cerita ke siapa nggak? Share ke aku sempat cerita. Jadi waktu zaman sekolah aku lagi dekat sama temanku yang cowok gitu. Kami dekat lah, cukup dekat. Aku share ke dia waktu zaman dulu BBM ya, kita BBM. BBM ya. Aku kasih tahu kejadian hari itu gitu ya. Aku dilecehkan dan responnya dia adalah, kenapa nggak teriak? Kenapa kamu nggak minta tolong sama orang yang ada di situ? Malah gitu responnya. Betul, dan malah menyalahkanku gitu. Dan dia cuma ngomong, udah males gitu. Nah dari situ aku mulai ketakutan gitu. Takut, aduh dia aja begini apalagi respon om dan tanteku ya. Iya, baru bukan keluarga ini ya, bukan orang yang affected, bukan orang yang ada di dalam lingkungan itu aja, responnya udah menjatuhkan ya. Betul. Dan aku takut, jadi bagaimana ya? Akhirnya aku diem aja. Bahkan dari situ aku masih sempat berenang sama adikku, karena memang tujuannya kami mau berenang gitu. Masih sempat berenang, sempat jalan, bahkan malamnya sempat makan gitu. Bareng satu keluarga. Iya, tapi maksudnya bareng satu keluarga. Aku merasa enak kok, makannya enak, makan spaghetti, mungkin masih bahagia. Masih ingat ya masih ingat. Makan enak sekali, kumpul masih ingat, dan aku mencoba untuk melupakan kejadian yang barusan nih terjadi hari ini gitu. Dan aku berharap saat itu kayaknya aku bakal melupain selama-lamanya gitu. Nah, setelah kejadian itu akhirnya aku pulang. Om aku masih ada saat itu ya, aku nggak cerita ke om aku gitu. Jadi aku pendem aja, aku diem. Dan kebetulan sekali pada saat itu terjadi itu udah mau ujian akhir sekolah, gitu. Jadi
udah mulai ujian akhir sekolah, dan akhirnya aku ketemu teman deket cowokku ini gitu. Dia ternyata cuekin aku di sekolah. Malah didiamin. Malah didiamin gitu ya, sampai akhirnya dia nggak mau, akhirnya dia memutuskan hubungan denganku. Akhirnya aku sendiri deh tuh. Aku sendirian gitu. Aku belum berani cerita ke siapa-siapa. Bahkan ke teman dekatku juga yang perempuan aku nggak berani. Balik lagi karena aku takut reaksi mereka gitu. Iya. Respon dari mereka. Jadi satu-satunya orang yang JJ terbuka dan berani ceritain malah responnya menolak ya. Betul. Menolak, menyalahkan, menolak ya. Iya. Tentunya jadinya JJ merasa, aduh nggak bisa cerita nih kayaknya ke siapa-siapa. Iya, betul. Bahkan sampai dia meninggalkan gitu. Iya. Dan aku dari situ, karena aku udah takut juga sebetulnya, setelah nggak lama dari kejadian itu, aku pergilah sama tanteku ke satu mall di Jakarta Selatan. Kita lagi jalan gitu, hatiku tuh coba ngomong lah sama tanteku ini. Gitu. Saat itu memang aku awalnya ragu-ragu karena kita kan lagi rame-rame, tapi memang ada kesempatan gitu. Dan aku senang tuh Tuhan tuh ngasih momen di mana kita lagi bisa berduaan, karena om aku tuh lagi sibuk mencari barang-barang gitu. Aku lagi ngobrol berdua sama tanteku, dan aku ngomong kayak, aku kan manggilnya Mama Ade, tanteku tuh aku panggil Mama ya. Jadi aku bilang, Mama Ade, aku mau ngomong, Eci mau ngomong gitu, aku mau cerita. Aku tuh pernah dilecehkan, terus aku takut kalau misalnya aku teriak, aku ceritain lagi. Dimanipulasi aku yang dituduh gitu. Aku paling takut aku yang dituduh dan aku nggak bisa ngomong apa-apa gitu. Jadi tanteku kayak oke. Memang tapi balik lagi ya responnya masih kurang. Di tanteku nggak nanya saat itu kamu gimana perasaannya, apa yang kamu rasain, pasti kamu takut banget ya. Aku tuh yang aku butuhin saat itu adalah itu sebetulnya. Aku perlu mengungkapkan emosiku bahwa aku tuh takut banget loh gitu loh. Aku takut itu terjadi, misalnya terjadi lagi, atau gimana aku takut gitu. Cuma memang respon dari tanteku juga kurang, tapi nggak masalah. Semua orang, kita nggak bisa paksa respon orang, tentunya kan. Aku juga baru paham juga sekarang. Jadi saat itu memang lukanya itu cukup lumayan parah, karena sampai kalau ujian nasional tuh aku terbayang-bayang itu terus kejadian itu. Trauma lah pasti. Trauma. Dan jujur maksudnya aku ujian nasional tuh wasal pol karena kebayang-bayang diingetin tuh kejadian-kejadian itu, karena memang masih fresh banget kan. Lah, iya. Dan maksudnya ditambah lagi aku ada di posisi ya itu gitu. Aku masih mencari jati diri. Aku bilang teman-teman gak suka dengan keadaan aku gitu, dengan sifatku yang keras. Ya kan, jadinya aku bully teman-teman aku juga gitu. Jadi ada di situasi kayak gitu. Jadi aku ngerasa akhirnya semua meninggalkan aku. Gitu. Jadi efek dari peristiwa-peristiwa masa kecil itu jadi merasa kayak perlu yang jadi kuat. Tapi ketika nyata kuat pun nggak cukup, jadinya gimana tuh hubungan JJ dengan teman-teman, dengan keluarga, bahkan dengan Tuhan tuh gimana? Saat itu JJ udah ada personal relationship atau gimana? Kalau saat itu belum ada yang kayak sama Tuhan, itu juga belum maksudnya sama Tuhan tuh nggak yang aku langsung cari Tuhan yang gimana gitu, enggak. Cuman memang pada saat aku udah sedih cuma kayak Tuhan tolong. Tetap dasarnya manusia tuh pasti bakal cari Tuhan. Bener sih. Ya kan pasti dia akan yang dia ucapin tuh Tuhan tolong, aku bingung gitu. Karena memang aku masih menutup hati dan gak ngerti cara maksudnya buka hati sama Tuhan, jadi aku nggak ungkapin rasanya gimana gitu. Apa yang sakit tuh aku nggak ngomong, nggak aku utarakan gitu. Mungkin karena manusia juga, maksudnya manusia diajak ngomong, ternyata tidak sanggup menerima kejujuran JJ gitu ya. Padahal belum fully jujur juga. Betul. Gimana mau ngomong ke Tuhan gitu ya rasanya, mungkin apalagi belum ada personal relationship itu. Iya. Terus boleh cerita nggak J? Ini kan dari berarti efeknya ini SMA gitu ya, kuliah. Nah tuh jadi gimana tuh journey-nya sama perjalanannya sampai ketemu Tuhan dan di belakang layar tuh gitu. Memang ini up and down ya. Maksudnya aku ngerasa tuh lebih banyak kecewanya sama Tuhan. Karena ditambah pada saat aku baru mau masuk Lifehouse, baru 2 bulan kayaknya baru kerja atau sebulan, om aku tuh meninggal. Jadi jadi aku benar-benar merasa Tuhan tuh ambil semuanya. Gitu. Merasa Tuhan ambil, jadi kekecewaan demi kekecewaan. Karena aku balik lagi nggak bisa ungkapin ya. Jadi kita ngerasa begitu om aku meninggal, aku merasa bahwa Tuhan ambil. Padahal itu juga punya Tuhan gitu ya. Tuhan ambil. Aku nggak ada siapa-siapa. Tuhan, aku nggak punya teman cerita. Nggak ada yang bisa percaya. Aku percaya saat itu gitu. Dan akhirnya di tahun 2015 karena aku masuk Lifehouse ini kan
maksudnya aku bersyukur karena itu kok buku rohani ya, yang diputernya juga musik rohani, dan bersyukur banget, maksudnya banyak orang yang datang tiba-tiba mau mendoakan, mau menguatkan tuh pasti ada, dan bahkan kita nggak minta didoain dan dia tahu isi hati aku saat itu kecewanya sama Tuhan gimana gitu. Sampai karena aku ngerasa segitu pahitnya sama Tuhan, aku nggak pengen berdoa dan ngerasa cuma kayak aduh udahlah Tuhan tuh tega deh pokoknya gitu. Jadi aku sebagai manusia sedang menghitung dan menggabungkan nih, Tuhan nih lagi buat jahatnya apa aja ya ke aku ya, Tuhan udah ambil apa aja ya dari aku, yang Tuhan izinkan mamaku pergi, ditinggal papaku hidup gitu ya, sampai aku ngerasa kayak ya mendingan papaku mendingan gak usah hidup ya, kenapa nggak ditukar aja gitu, papaku yang meninggal atau mamaku yang hidup gitu. Jadi aku lagi ngumpulin semua sampai akhirnya tubuhku juga merasakan sakit itu gitu sama Tuhan. Jadi pernah ada suatu masa tuh Tuhan izinkan aku tumbuh bisul di badanku karena memang udah terlalu sakit sama hidup gitu ya, dan aku udah kecewa sampai keluar di badan juga, sampai tubuhnya juga merasakan sakit. Jadinya aku negatif ke orang, belum dia apa-apain tapi aku udah bisa mikir dia mau berbuat jahat nih sama aku gitu. Karena lagi pahit sama Tuhan tuh, rasa pahit kita sama Tuhan tuh sampai udah nggak bisa ngelihat kasih gitu loh. Dan aku merasa kayak balik lagi, cara aku melindungi diriku, self defense-ku adalah aku harus menyakiti orang lain. Jadi siapapun yang mau negur aku udah aku sakitin duluan, itu dia pasti gitu. Itu sampai akhirnya dengar ikut itu ya School of Worship. Betul. Akhirnya ikut SOW. Jadi sebetulnya aku ikut SOW, jujur aku berat banget ya. Aku males ada di situasi aduh ini mesti ketemu orang terus kita mesti ditanya apa kebaikan Tuhan tuh, aku paling takut dan malas ditambah. Kalau kita lagi pahit sama Tuhan ya, kita tuh paling takut, aku terutama paling takut kayak Tuhan nyampein sesuatu apa yang lagi tentang Tuhan mau kerjain dalam hidupku. Ngerti. Jadi aku takut, aduh, Cici ini mau ngomong apa lagi nanti nih? Dia lihat apa lagi tentang aku? Takut diterawang gitu. Takut diterawang betul. Karena di sekeliling gue, di SOW itu keren-keren, maksudnya kerennya tuh kayak kok mereka bisa dapat penglihatan, aku nggak dapat ya, gimana mau dapat juga ya orang lagi pahit. Gimana mau dapat juga orang lagi pahit gitu. Dan aku paling takut kayak disamperin satu-satu gitu. Aduh kalau udah Kak David mau nyamperin aku udah bisa tutup. Aku udah paling dingin tanganku, saya ingat kejadian itu. Ngomong apa nih gitu. Aduh Pak David jangan ngomong apa-apa. Tuhan jangan bikin malu aku. Aku selalu bilang Tuhan jangan bikin malu aku ya. Aku selalu bilang takut banget aku gitu loh. Aku takut dibilang sama Tuhan tuh misalnya gini ya, kayak Cici satu datang aku, Tuhan ngomong sama aku gini. Ternyata gitu ya. Ketakutanku itu sampai membuat aku tuh ngerasa jadinya gini, oh Tuhan tuh akan menyakiti aku juga gitu loh. Maksudnya akan ngasih tahu ke Cici ini, kamu tuh ya, makanya lain kali tuh Tuhan tuh ngomong loh sama aku. Aku paling takut tuh kalau misalnya udah ada Cici yang ini, aku pasti akan berbelok dan nggak mau ketemu. Takut lewat dia ntar Tuhan kasih teguran keras gitu ya. Teguran yang memalukan gitu ya. Ditambah setelah SOW itu kita kayak dikumpulin di kelompok kecil gitu. Ya kan, dibagi kelompok, ada PIC-nya gitu. Dan itu kok buat aku, aduh disuruh lagi pahit begini, disuruh nikmatin Tuhan, ditanya lagi apa yang didapat. Gak dapat apa-apa. Aku tuh cuma please banget Ci, aku lupa lagi Cicinya tuh siapa, PIC-nya kan harusnya Kanomi tapi diganti. Oke. Aduh, aku nggak dapat apa-apa. Yang lain tuh udah cerita gimana kerja, aku nggak ada gitu. Sampai akhirnya ya, aku minta maaf kalau misalnya ada Cici ini, misalnya Cici lihat nih, aku pernah bohong Ci, aku bilang apa yang lagi Jessica rasain? Aku bilang aku lagi cinta Tuhan. Padahal enggak, karena udah lagi pahit, cuman karena takut dihina loh aku. Iya ngerti sih. Aku takut dihakimi, kayak takut penolakan itu ya. Takut gue nggak ngalamin apa-apa, nanti orang mikir apa gitu. Betul. Nah, aku paling takut, tapi aku senangnya gini, di saat aku pahit, aku masih ada di orang-orang yang baik sama aku gitu. Dikelilingi lingkungan yang sehat gitu ya. Dan mereka nggak menghakimi aku. Bersyukurnya adalah aku nggak, cuma memang perasaan ini memang overthinking ini gitu. Karena kan kamu ada persepsi Tuhan itu begini gitu ya. Betul. Padahal kan sebenarnya Tuhan tuh Bapa yang baik gitu ya. Betul. Mana mungkin anaknya dipermalukan gitu. Betul. Ya cuma saat itu kan masih salah paham. Iya, gitu. Betul. Terus gimana tuh journey-nya sampai ini kan udah ikut SOW, School of Worship, tapi masih dengan kepahitan. Terus gimana nih sampai akhirnya pelan-pelan membuka hati tuh gimana journey-nya?
memang nggak mudah ya Kak. Balik lagi, apakah selesai SOW juga aku baik-baik aja? Enggak, gitu. Enggak menjamin gitu. Aku merasa bahwa aduh aku udah mau ikut kegiatan apapun juga kalau misalnya itu saat itu masih pahit susah gitu ya. Dan akhirnya oh ya oke, BTW aku teringatnya gini. Respon aku dari kepahitan aku yang di masa lalu gitu ya. Aku tuh punya luka yang parah dan sehingga membuat gini. Aku punya keterikatan yang cukup parah, jadi cukup ekstrim. Jadi aku itu suka banget nonton porno dulu. Dan aku percaya ini bukan sesuatu yang memalukan, ya, karena aku sedang memalukan iblis justru bahwa aku udah terbebas. Dan aku bilang, kenapa aku nonton itu? Karena gini, ketika aku nonton porno, aku lupa sama kejadian-kejadian pahit itu. Jadi ada suatu kenikmatan yang membuat kita lupa sama kejadian-kejadian yang membuat aku perih. Gitu ya. Jadi kalau orang lain mungkin main game, main apa, aku tuh suka dengan hal-hal yang seperti itu gitu ya. Biar lupa, biar kebal kayak ada rasa senang gitu terhadap yang sakit di masa lalu gitu ya. Betul. Nah, jujur itu berat. Jadi aku ngerasa genjotnya nih makin berat nih pas mau ikut Tuhan karena banyak yang mesti dibenahi ternyata, banyak yang mesti diberesin gitu, luka-luka lama, luka-luka belum lagi aku merasa nggak diterima di keluarga banyak. Jadi aku ngerasa kayak, waduh ini kayaknya memang banyak banget ya yang mesti diberesin gitu ya. Sampai akhirnya gimana ceritanya aku bisa ketemu Tuhan adalah aku ikut suatu komunitas. Jadi memang aku ketemu satu komunitas, jadi aku dimuridkan. Jadi kalau misalnya pemuridan, aku punya kakak rohani, jadi aku ada yang mementor gitu ya, hidupku gitu. Pada saat itu juga SOW aku kalau nggak salah aku 2018 deh, atau 2017 aku lupa. 2019 itu aku udah mulai tuh merasa kayaknya udah kepanasan, udah harus cari Tuhan. Udah nggak bisa lagi. Udah nggak bisa lagi. Karena udah makin parah. Maksudnya orang tuh kalau datang ke aku udah ngedoain gitu ya, anak-anak YWM tuh suka datang ke toko dan suka doain gitu ya. Terus mereka suka ngasih mendoakan, terus mereka dapat sesuatu tentang aku dan aku merasa kayak kok kayaknya Tuhan mau pakai aku luar biasa gitu. Jadi anak-anak YWM, kemudian ada cici-cici dari Reva juga suka datang tuh mendoakan kami di toko. Dan aku merasa sebenarnya kok yang Tuhan kasih sebenarnya hal yang positif. Nggak ada tuh yang malu-maluin tuh nggak ada gitu. Cuma memang karena overthinking ini gitu ya. Iya, karena ada pikiran jelek tentang Tuhan ya. Iya. Gitu. Dan akhirnya tahun 2019 aku ingat gitu ya, aku lagi cari-cari kakak rohani dan aku sempat share sama satu namanya Kak Reina nih customer kami di toko gitu ya. Dia juga suka gabung sama Reva waktu itu bagaimana. Jadi dia nggak nanya kabar tapi gimana kabarmu, hatimu gitu ya, jiwamu gimana. Terus aku ngerasa, aduh ini aku takut nangis gitu. Aku paling takut nangis kalau ketemu kakak-kakak ini memang. Disenggol ambiar gitu ya. Betul. Karena ternyata memang serapuh itu hatiku ya. Iya. Begitu ditanya gimana. Dan langsung pengen nangis. Ditambah kan aku nggak enak. Maksud aku tuh nggak enak kalau misalnya aduh Tuhan jangan sampai ada pelepasan di toko. Gitu. Aku cuma mikir aku nggak mau heboh Tuhan. Tolong jangan bikin malu aku nggak mau teriak-teriak. Aku nggak mau pelepasan ini di toko. Aku bilang gitu. Nah akhirnya 2019 itu karena memang aku udah kebingungan gitu ya. Aku mau cari siapa ya. Akhirnya lama gitu. Aku baru dapet kakak di gereja dulu. Aku cerita ke dia, aku bilang Kak aku butuh di mentor, aku bilang gitu. Oh iya memang deh bagus gitu ya. Cuman memang kebetulan kakak ini sekarang udah di luar negeri, udah di New Zealand. Jadi aku tuh sempat galau tuh kemarin juga oleng karena nggak ada kakak kan. Akhirnya temanku ngajak lah untuk ikut pemuridan gitu. Nah pada saat aku memberanikan diri modal nekat ya buka nih gitu di komunitas ini gitu. Dan ternyata pada saat ikut pemuridan ini kan kita diajar, jadi kayak Bible study, ada bahan-bahan yang kita kerjain gitu. Aku baru mulai disadarkan adalah setelah belajar Bible study ini gitu loh Kak. Jadi itu ngomongin tentang apa sih, identitas? Betul, identitas. Jadi tentang ngomongin identitas, pertamanya memang yang dipelajari adalah lahir baru. Gitu ya, jadi aku lahir baru lagi, aku terima Tuhan sebagai Tuhan dan satu-satunya gitu dalam hidup aku. Nah setelah aku pelajari itu barulah dari situ dibongkar habis sama Tuhan. Gitu luka-luka lama. Ya ketika aku udah menerima Tuhan gitu ya sebagai Tuhan
dan juru selamat aku sebagai Tuhan satu-satunya dalam hidupku, dan aku bilang, Tuhan aku mau pulih gitu ya, ternyata Tuhan udah mulai bekerja di situ. Ya, dia mulai bekerja, dia mulai mengubahkan banyak hidupku gitu. Jadi memang aku rasa yang Tuhan butuhin tuh ternyata cuma hati kita gitu. Karena maksudnya pada saat aku lagi hancur, maksudnya dalam arti merasa nggak layak gitu ya, aku diingetin ayat yang di Matius 11 ayat 28. Kalau boleh Kak, ada? Oh iya, ada slide-nya. Ada slide-nya. Mungkin bisa sambil kita bacain juga ya. Boleh. Matius 11 ayat 28. Ini sebenarnya ininya Lifehouse. Jadi setiap hari aku baca, nah itu. Kalau misalnya memang hati kita lagi pahit, baca itu juga nggak ada apa-apa. Setiap hari dibaca, dilihat juga tidak ada ini gitu. Kita buka Matius 11 ayat 28 ya. Mau versi apa nih? Yang biasanya KTB. Hari yang dibacain. TB ya. Oke. Ini aku bacain ya. Aku sukanya di ayat 28 dan 29. Jadi dibilangnya gini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kemudian di ayat 29-nya, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi di saat hatiku yang keras ini memang kita mesti ketemu sama sumber yang lemah lembut. Gitu ya, Tuhan yang akan ngasih kelegaan buat setiap kita. Aku ngerasa sih apa yang lagi Tuhan kerjakan buat hidup aku ini juga memang setiap kita manusia berproses ya. Sampai hari ini juga aku masih diingetin banyak hal, banyak luka-luka yang lagi Tuhan ingetin buat aku sembuhin gitu hari-hari ini. Karena aku percaya bahwa memang kita berproses seumur hidup gitu ya, dan aku mengampuni diriku sendiri itu yang paling penting gitu aku ngerasa. Jadi pada saat kejadian ini, begitu aku dimuridkan gitu, aku cerita ke kakak rohaniku, aku bilang, JJ buka tentang masa lalu, betul. Cerita-cerita tentang family, juga kejadian tadi ketika dilecehkan. Betul. Wow. Betul. Dan akhirnya aku cerita ke kakak rohaniku ini, dan dia udah mulai menuntun. Jadi aku melihat orang lain tuh cuma bisa nuntun, keputusannya di kita gitu. Kita yang mau cepet-cepet, atau kita masih yang mau berlambat-lambat gitu sama ini semua. Dibutuhkan keberanian ya waktu JJ membuka hati untuk cerita pertama-tama tentang betul Kak. Gitu. Dan sampai akhirnya hal-hal yang luka-luka yang bahkan aku nggak ingat, terus Tuhan ingetin gitu bahwa aku pernah sakit hati saat aku dibilang kayak gini. Yang tadi di awal aku cerita. Sebetulnya aku juga nggak ingat itu, karena setelah udah buka hati buat Tuhan ya, pas Tuhan udah masuk dalam hidup kita itu sih. Yang akhirnya itu Tuhan kasih tahu gitu. Iya. Wow, jadi aku lihatnya waktu JJ pertama cerita berarti respon yang diterima dari kakak-kakak yang di komunitas berarti sangat berbeda gitu ya. Betul. Ada sebuah rasa aman, rasa wah diterima gitu ya. Memang aku jadi dari cerita JJ aku lihatnya memang dibutuhkan kita, karena sudah merasakan aman bersama Bapak, kita menjadi tempat yang aman ya, buat orang-orang di sekitar kita untuk bisa bercerita dan membuka diri gitu ya. Karena kalau bukan kita, siapa lagi nih gitu. Tempat bercerita yang aman gitu. Yang nggak memberi penghakiman gitu ya, nggak yang langsung menyalahkan dan menyudutkan gitu ya. Betul. Iya. Karena sebenarnya waktu JJ membuka kan sebenarnya itu lagi meminta tolong ya. Iya. Kayak tolong dong gitu, aku tuh butuh ditolong loh gitu. Iya. Tapi waktu yang diterima itu judgment gitu ya, malah jadinya takut ya. Betul. Menutup lagi deh itu. Iya. Saya bersyukur buat kakak-kakak yang Tuhan bawakan dalam hidupnya JJ. Iya. Boleh cerita nggak aja sedikit nih? Kan tadi tuh pas lagi School of Worship masih ngelihat Tuhan tuh penuh dengan dengan suzon gitu ya. Prasangka buruk gitu. Terus gimana tuh journey-nya sampai itu pasti nggak langsung one time gitu kan? Gimana sampai akhirnya JJ ngelihat Tuhan tuh sebagai Bapa yang baik gitu. Kan dulu pasti ngerasanya wah Tuhan jauh, Tuhan
apa-apa menghukum gitu ya, mempermalukan. Nah itu gimana sih journey? Gimananya adalah pada saat balik lagi, pada saat ternyata responnya mereka sebenarnya baik gitu ya. Mereka selalu ngasih, ngomongnya tuh gak panjang, cuman kayak Tuhan tuh mengasihi kamu loh. Dia cuma kayak pegang, Tuhan tuh mengasihi kamu loh. Padahal aku juga udah jiper ya, aku juga udah deg-degan dipegang gini ya. Terus kayak Tuhan tuh mengasihi lo banget, gila gitu. Pas ada omongan-omongan yang kayak gitu tuh, yang akhirnya membuat aku kayak, iya ya Tuhan tuh baik ya sebenarnya ya. Tuhan tuh segitu baiknya ya sama aku ya ternyata. Berarti aku emang segitu layaknya ya buat Tuhan gitu loh. Karena memang cuma pemikiranku aja yang terbatas ini gitu loh, yang akhirnya membatasi aku untuk melihat kasihnya Tuhan. Iya, pemikiran JJ yang membatasi pola pikir yang lama gitu ya. Betul. Yang membatasi JJ untuk melihat, oh ternyata Tuhan tuh baik. Iya. Wow, betul. Sampai akhirnya juga bisa ngerasa akhirnya Tuhan betul-betul bekerja dalam hidupku, dan karena aku tuh ngerasa pada saat udah lagi saat teduh gitu ya sama Tuhan ya, cuma Tuhan yang bisa memuaskan. Sehingga akhirnya aku gini, ketika aku haus Tuhan yang sembuhi, ketika aku haus Tuhan yang kasih minum, aku luka Tuhan yang balut lukanya gitu loh. Jadi emang sumbernya tuh udah Tuhan. Jadi membuat aku akhirnya sadar ya udahlah, nggak usah ribet, nggak usah apa, ambil waktu untuk sama Tuhan gitu loh. Yang akhirnya membuat aku ngerasain dan dipuaskan jadinya. Iya. Betul. Kita manusia tendensi kecenderungannya suka ribet duluan ya, kayak mencari-cari cara itu ya. Nah mungkin padahal caranya ya datang aja ke Tuhan ya. Just come to me, tadi kan Matius 11:28 ya. Come to me, datang aja nih. Iya. Wow. Luar biasa. Terus boleh ceritain lagi nggak, Jay? Tadi kan dia sempat ngomong kayak tadi, karena mau melupakan sakit dan trauma yang di belakang, jadinya ada addiction gitu, ada kecanduan sama pornografi gitu. Itu gimana journey-nya sampai JJ mengalami kebebasan gitu? Emang gak mudah. Itu kan sesuatu yang kita edik, yang kita main game juga pasti kan. Iya. Shopping kayak, main game kayak, macam-macam ya. Itu tuh juga pasti kepikiran kadang, maksudnya kita juga diserang di pikiran gitu. Pada saat itu datang adalah ya udah aku serang balik aja ya, kalau misalnya ya kita diintimidasi ya serang balik, karena udah tahu ada kebenaran dan ada janji Tuhan dalam hidup aku gitu. Yang penting adalah kita harus tahu dulu Tuhan tuh Tuhan udah mau pakai kita nih, ya udah cukup tahu, udah pegang ayatnya, udah berjalan sama itu aja. Itu yang akhirnya buat aku langsung wah, iya, memang nggak mudah ya, berat, diingetinnya tuh macem-macem, dan selalu disalahin gitu, diintimidasi. Terus lagi jalan, lagi apa, tiba-tiba keinget aku bilang, aduh gitu ya. Akhirnya memang dalam roh kita sudah jaga-jaga terus ya, karena kalau enggak kita ini kalau kita iyain lagi pikiran yang lama, memori yang lama, atau tadi JJ ngomong ada intimidasi kan, shame itu gitu ya, membuat intimidasi, kamu mah nggak layak, kamu mah jelek, kamu mah itu memang apa tadi, diserang lagi ya, serang lagi dengan firman Tuhan gitu ya. Memang cuman kebenaran dan apa yang Bapak katakan tentang kita yang membebaskan kita ya. Iya. Itu jatuh bangunnya memang di situ ya, Jay ya. Betul. Kayaknya mungkin ladies di sini ada yang bisa relate gitu ya. Ya, artinya kita semua relate lah gitu ya. Kalau musuh pasti kan nyerangnya nih di pikiran gitu ya. Itu aja sih, karena kalau kita agree gitu, ya kita jadi sepakat dengan pemikiran itu. Gitu. Jadi kita mulai apa yang kita lakukan jadinya lahir dari pemikiran yang salah gitu ya. Iya, betul. Wow. Terus tadi kan sempet nih yang belajar di awal shocking padahal pahit gitu kan, shocking dengan kepahitan. Terus gimana nih sekarang kalau jadi saat teduh dan shocking itu, maksudnya kayak ada shiftnya tuh gimana tuh dari yang dulu sampai sekarang gitu? Awalnya nggak, balik lagi ya, awalnya aku selalu bilang tidak mudah untuk orang keras seperti aku gitu. Cuma memang kita perlu ada pembaruan budi ya, harus pola pikir. Betul, dan ada, maksudnya aku tuh memang paling ini ada karena overthinking ya, pola pikirnya gitu. Dan jadinya adalah lebih banyak berdiam. Jadi masuk kalau doa tuh aku lebih banyak diam, nggak banyak nanya lagi dulu tuh, Tuhan kenapa enggak. Ini udah benar-benar menikmati deh. Jadi aku tiap hari, maksudnya kayak lagi worship gitu ya,
Dulu juga nggak bisa. Dulu aku tuh mesti kayak nulis nih, mau kira-kira mau nyanyi lagu apa aja nih. Mulainya kan gitu, karena nggak tahu, nggak ada yang bisa kita lihat gitu ya. Tapi makin lama, karena balik lagi aku ada di komunitas dan aku pernah nginep, maksudnya sama sister yang lain di komunitas ini dan lihat gaya hidup mereka. Wow. Aku langsung dari situ, oh begini tuh caranya. Ternyata senatural itu aja. Senatural maksudnya aku nggak bisa diajarin ya gimana, karena itu cara Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita kan beda-beda. Betul. Nah, ini Roh Kudus pada kerja di aku adalah aku tuh diem, tiba-tiba keinget lagu, udah nyanyi sampai aku harus puas dulu. Aku harus dipuaskan gitu. Aku merasa aku harus dipuaskan, karena kalau aku nggak puas sama Tuhan, hari itu tuh aku kayak balik lagi nih. Ya, maksudnya ke mental-mental yang nggak layak, yang nggak ini, itu kan jadinya. Oh iya, ngerti kan ya Kak, maksudnya jadi intimidasi itu udah bisa masuk lagi. Jadi memang secara ininya kita harus puas, dan cuma emang Tuhan yang bisa memuaskan gitu sih. Wow, so good. Ini aku sambil mengendapkan juga, bener ya. Cuman kasih Bapa itu yang apa ya, yang waktu kita lihat, oh oke, ini opininya Tuhan, itu yang bikin mata kita terus menerus ngeliat ke Tuhan, dan jadi mau ada suara dari mana kayak dari sekitar kita, opini-opini orang yang mungkin orang lain juga nggak gitu harusnya, tapi karena udah kenyang dulu nih sama apa kata Bapak, apa kata Tuhan tentang kita, jadinya tuh kata-kata yang lain mah nggak penting gitu ya. Tadi aku juga sempat nangkep sedikit dari JJ yang waktu JJ ngomong tentang mengampuni diri sendiri gitu. Kalau aku boleh tanya dengan keluarga yang tadi mungkin nggak ngerti waktu JJ cerita dan malah ya tanggapannya kurang oke gitu. Jadi gimana tadi? JJ udah mengampuni kah? Atau prosesnya lagi di mana? Nah, kebetulan gitu. Ini luar biasa, aku ngerasa balik lagi kalau emang Tuhan tuh udah bekerja dalam hidup kita, ya apa yang memang itulah apa yang nggak terfikirkan, apa yang nggak pernah timbul di dalam hati, itu yang Tuhan kasih gitu. Jadi kebetulan tahun lalu pas Desember Natal, pada saat aku ketemu dia, aku salaman dan cipika-cipiki. Dan aku bilang, selamat Natal. Tidak ada rasa lagi takut. Wow. Tidak ada rasa yang teringat-ingat. Bahkan aku nggak ingat ada kejadian itu. Wow. Pada saat ketemu. Jadi kayak, selamat Natal, lo happy. Kita happy ketemu om-om yang lain, saudara-saudara yang lain gitu. Aku baru keinget pas udah tahun baru gitu. Hah? Kan kemarin aku Natal ketemu ya. Aku kaget maksudnya. Oh, bahkan baru ingat itu setelahnya. Iya. Aku ketemu Natal, cipika-cipiki, aku kena jenggotnya gitu. Maksudnya karena aku paling takut misalnya ketemu orang cipika-cipiki, masuk bapak-bapak ya. Aku paling takut, bahkan sama omku sendiri dulu ya. Aku cipika-cipiki tuh ngerasa kayak kayak kebakar ininya. aku nggak bisa kena jenggot gitu ya, kebakar. Tapi setelah hari itu di bulan Januari ini gitu, pas lagi nulis resolusi kebetulan. Oh wow. Pas lagi nulis resolusi, biasanya aku juga nulis apa yang menjadi kebaikan Tuhan, apa yang udah Tuhan kasih sepanjang tahun. Itu aku keinget dan aku tulis. Aku udah pulih saat aku ketemu orang yang melecehkan aku. Gitu. Udah nggak ada lagi dendam, udah nggak ada rasa aku maaf, aku jijik dulu ngelihat dia. Siapapun bentukan, opa-opa manapun yang sebentuknya kayak dia tuh gitu. Oke. Tapi memang aku bilang nggak ada yang terlalu keras buat Tuhan memang. Wow. Itu yang aku percaya. So good. Jadi dari rasa yang trauma gitu, yang lihat semua opa di dunia gitu ya. Jadi sekarang pun bahkan bisa nggak ingat gitu ya. Diingetinnya juga ya, aku yakin Tuhan yang ingetin sih. Betul. Biar dia juga ingat, juga melihat gitu ya. Kamu itu sudah pulih gitu. Betul. Wow, keren banget Tuhan. Apa sih yang Tuhan nggak bisa kerjain ya? Iya. Luar biasa. Nah terakhir nih Je, ada nggak nih pesan-pesan atau mungkin doa gitu ya dari hati JJ gitu buat mungkin ladies yang ada di Zoom ini, atau mungkin ada yang temennya yang lain yang mungkin perlu untuk dengar gitu, mungkin lagi pernah mengalami ketidakadilan atau pernah ngalamin rasanya kok aku dilecehkan dan ngerasa ini kok nggak ada yang belain gitu. Jadi ada sesuatu yang nggak mau disampaikan. Kalau dari aku ini berdasarkan apa yang aku alami ya sama Tuhan adalah aku cuma bisa bilang kita harus tetap semangat dalam arti semangat untuk mencari Tuhan, alami Tuhan dalam hidupmu gitu buat aku, supaya ada rancangan Tuhan gitu. Aku tadi juga udah masukin ayat, aku keinget ayat di Yeremia 29 ayat 11. Jadi di situ dibilang bahwa rancangan
Tuhan tuh punya rancangan yang indah atas hidupmu, atas masa depanmu. Memang gak mudah, aku percaya gitu. Tapi ketika kita ngambil satu keputusan untuk buka hati sama Tuhan hari ini gitu ya, nih aku baca ini Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi segala sesuatu yang aku percaya gitu. Bagaimana Tuhan bisa memulihkan aku, Tuhan juga bisa memulihkan kalian. Gitu. Nggak ada yang terlalu kotor buat Tuhan, nggak ada kata nggak layak buat Tuhan. Memang kita nggak layak, tapi Tuhan yang melayakkan kita. Itu yang aku percaya. Setuju, Tuhan yang melayakkan kita. Itulah dasar confidence kita, kepercayaan gimana ya? Rasa percaya diri kita itu datangnya dari Tuhan melayakkan. Betul. Wow, so good. Betul. Jadi aku tahu, aku juga ini behind the scene nih, kita kan, aku banyak ngobrol sama JJ ya, aku juga tahu panggilan Tuhan buat hidupnya JJ itu ya besar gitu. Dan aku ngelihat yang Yeremia 29 ayat 11 tuh JJ sedang menjalankan itu sekarang gitu. Apa yang dulu mungkin enemy, musuh kita itu mau menarik gitu ya, mau apa ya, kill, steal, destroy gitu kan. Enemy kan gitu doang ya, kill, steal, destroy. Tapi aku ngelihat ketika Tuhan hadir itu, napas Tuhan menghembus gitu ya, apa yang mati itu hidup lagi gitu ya. Dan sekarang JJ bawa kehidupan ini untuk dibagikan kepada ya orang-orang lainnya, wartawan, terutama wartawan-wartawan mungkin mengalami apa yang JJ alami gitu. Ada harapan loh gitu. Kalau kemarin sempat ngobrol sama Rizka, ada loh pilihan gitu. Pilihan untuk memaafkan, pilihan untuk move on dengan hidup yang rancangan Tuhan yang damai sejahtera ini gitu. Gak perlu lagi untuk ngelihat ke apa yang rasanya dulu gak enak dan segala macam. Sekarang buat JJ bahkan jadi bahan untuk testimoni ya. Kalau Tuhan itu baik. Dan Tuhan bisa mengubah yang paling keras pun bisa dilembutkan ya. Wow, thank you J. Thank you for the sharing. Aku yakin banget ini just the beginning of your ministry gitu. Aku yakin banget wah berapa banyak nih wanita yang akan dengar cerita kesaksian JJ yang mungkin selama ini voiceless ya, nggak ada suaranya gitu, nggak berani menyuarakan perasaan, nggak berani menyuarakan mungkin mimpi-mimpi gitu. Tapi lewat hidup JJ semuanya akan diingetin lagi ya, Tuhan tuh punya perfect plan gitu. Wow. Gimana ladies? Wow, aku yakin semuanya lagi deg-degan ya, wah Tuhan tuh keren banget ya. Tuhan sangat luar biasa.